Karena firman yang datang juga adalah juga dengan firman yang segar. Amin. Karena setiap pengurapan Tuhan yang datang itu adalah datang dengan anggur yang baru. Dan anggur yang baru harus ditampung di dalam kirbat yang baru juga. Haleluya. Setiap pengurapan Tuhan datang dengan minyak, berarti dia akan mengalir di atas kepala kita untuk membuat kita bisa mengerti kebenaran. Amin. Karena firman itu membersihkan kita, firman itu menyegarkan kita, firman itu membawa kita, menuntun kita kembali ke jalannya, supaya kita hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya, saya akan melanjutkan judul khotbah saya di tanggal 26 bulan 5 kemarin, 26 Mei, yaitu Dunamos intim dengan Roh Kudus. Ya, kalau semalam di Youth saya bagikan tentang takut akan Tuhan, itu akan seri. Jadi kalau mau belajar tentang takut akan Tuhan, datang di Youth. Haleluya. Dan saya akan buat pengajar dan pengacara. Tapi hari ini saya akan mengajar tentang Dunamos intim dengan Roh Kudus, bagian yang kedua. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita datang dulu ke Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19 ayat yang kedua. Haleluya. Amin. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus ada. Haleluya. Kita belajar dari sini bahwa jemaat 12 orang yang ada di Efesus ini belum tahu itu ada Roh Kudus. Tapi ketika Paulus mengajarkan kepada mereka bahwa ketika kamu sudah diselamatkan, maka kamu harus menerima Dunamos, menerima baptisan Roh Kudus, supaya kamu bisa dipakai oleh Dia. Kita tahu bahwa Yesus selama 30 tahun tidak melakukan mukjizat apapun, karena Dia masih di bawah pengawasan Yusuf dan Maria, dibentuk. Tapi ketika Dia sudah menang menjadi anak di dalam rumah Yusuf, lalu Dia datang ke Sungai Yordan, lalu dibaptis. Dan pada waktu itulah Alkitab mencatat, maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Ini berbicara juga tentang baptisan Roh Kudus. Haleluya. Maka turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Nah, dan apa yang terjadi? Lalu terdengarlah suara dari surga, katanya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sejak hari itu Yesus memulai pelayanannya. Tapi sebelum dia memulai pelayanan, setelah dia dibaptis Roh Kudus dan menerima Roh Kudus sebagai manusia, ingat, sebagai manusia dia dibaptis, menerima Roh Kudus, turunlah Roh Kudus ke atas dia, dan Alkitab mencatat, maka pertama sekali dia diuji, dia dibawa ke padang gurun, dan Roh Kudus yang membawa dia ke padang gurun untuk dicobai. Setelah dia menang, baru dia pergi keluar dari padang gurun, lalu memilih 12 murid-muridnya. Setelah itu barulah dia melakukan mujizat, perkara-perkara yang ajaib, melakukan pelayanannya selama 3,5 tahun. Dia melakukan pelayanan. Artinya kita sudah melihat sebuah teladan di sini. Yesus saja sebelum mulai pelayanannya, dia harus memastikan Roh Kudus turun ke atas dia. Amin. Haleluya. Artinya dia menerima Dunamos yang sama. Tapi kan dia Tuhan. Dia dipenuhi Roh Kudus dalam keadaan sebagai manusia. Haleluya. Karena dia disalibkan pun dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Kami yang disalibkan itu manusia. Tuhan tidak mungkin mati. Tuhan tidak mungkin disalibkan. Haleluya. Haleluya. Yang disalibkan itu adalah manusianya Yesus. Ya, kalau dia disalibkan sebagai Tuhan, bagaimana bisa melihat kerajaannya bisa kekal? Karena Tuhan bisa mati. Tapi sebagai manusia, namanya Yesus, dia mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan panggilannya. Artinya kita bisa melihat di sini, Yesus saja harus diperlengkapi dari surga. Harus diperlengkapi dengan perlengkapan dari surga. Dia menerima Dunamos, haleluya, supaya dia melaksanakan pelayanan dan fungsinya. Karena kita ada di dunia ini bukan hanya untuk lahir, tapi supaya kita mengerjakan tugas Bapa.
Rencana Bapa itu harus kita kerjakan, harus kita selesaikan. Tidak boleh ada di dalam gereja yang nganggur. Gerejanya ada supaya gerejanya menyelesaikan panggilannya. Apa itu tugas yang terakhir? Sampai semua musuh-musuhnya di bawah tumpuan kakinya. Itu tugas gereja. Supaya gereja itu menyelesaikan tugas yang terakhir. Bukankah Bapak berkata, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat. Ada termin waktu ketika gerejanya bangkit, gerejanya melaksanakan fungsinya, maka musuh-musuhnya yaitu iblis di bawah tumpuan kaki gerejanya. Haleluya, kata Yesus masih di tahta Bapa. Nah, untuk itu kita harus belajar mengenal Roh Kudus. Haleluya. Makanya ketika Dunamis itu turun ke atas kita, itu berarti pintu akses untuk kita bersekutu dengan Roh Kudus itu terbuka lebar. Haleluya. Maka di Perjanjian Lama, Roh Kudus itu hanya hinggap kepada beberapa orang saja dan tidak diajarkan di situ, hampir tidak ada dia berbicara dengan Roh Kudus. Tetapi kita belajar setelah Perjanjian Lama, setelah jemaat mula-mula di hari Pentakosta menerima baptisan Roh Kudus dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, walaupun disertai dengan angin yang kencang dan juga disertai dengan api, lidah-lidah api, yaitu hanya gambaran saja. Tapi sejak hari itu kita bisa melihat kita Perjanjian Baru diajarkan Roh Kudus berbicara. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memimpin, Roh Kudus membawa, Roh Kudus memimpin kita. Kenapa? Karena pribadi Roh Kudus itu dinyatakan di era kita sekarang. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, adalah lebih baik kalau aku pergi supaya Roh Kudus turun. Artinya Yesus sendiri memberi keuntungan kepada kita. Adalah lebih beruntung kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan berarti kita tidak perlu dipimpin oleh firman. Bukan, tapi lebih berguna, lebih spesifik, lebih akurat, bahkan lebih efektif kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Tapi kita nggak bisa dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita nggak intim dengan Dia. Haleluya. Haleluya. Mana mungkin kita bisa dipimpin oleh seseorang kalau kita nggak akrab. Tentu kita harus mulai dengan sebuah keintiman, sebuah hubungan, sebuah pengertian. Sebuah hubungan itu harus dimulai dengan sebuah pengertian yang benar. Haleluya. Selama kamu dan pasanganmu tidak memiliki pasangan yang benar satu dengan yang lain, maka hubungan itu pasti bubar, alias cerai. Haleluya. Itu sebabnya, tetapi ketika kita mulai dengan pengertian, maka hubungan itu akan membawa dampak. Ya, sayangnya banyak orang hanya di masa pacaran, pria dan wanitanya penuh pengertian. Tapi setelah menikah, tak punya pengertian lagi. Ada bapak-bapak yang tidak bertanggung jawab, ada ibu-ibu yang juga tidak bertanggung jawab, sehingga anak-anak jadi korban. Tapi saya mau beritahu, sebuah perjalanan keintiman dimulai karena sebuah pengertian. Makanya Paulus berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Sudahkah tahukah kamu ada Roh Kudus? Itu artinya, karena kalau tidak demikian, 12 orang ini tidak akan pernah mengalami Dunamis yang sesungguhnya. Jadi ini tentang pengertian. Haleluya. Kalau pengertianmu salah tentang saya, kamu gak akan pernah bisa akrab dengan saya. Kau akan selalu melihat apa yang saya katakan salah, bersalahan semua. Haleluya. Tapi kalau karena kamu butuh, seperti kau datang kepada dukun, kambing bulat-bulat kalau dimakan jadi obat, itu pun kata-kata itu akan kau juga lakukan. Kenapa? Karena kamu membutuhkannya. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu tidak memiliki pengertian tentang Roh Kudus dengan benar, kamu tidak akan pernah berjalan di dalam keintiman dengan Dia. Kalau kamu juga tidak punya pengertian yang benar tentang apa yang saya katakan ini dan tentang saya, kamu pun juga akan jaga jarak dengan saya. Udahlah, gak usah cari aku. Gak tahu saya. Kamu yang rugi. Karena selalu berbicara adalah sumber. Bapak rohani itu sumber. Sumber rohani. Kalau kau menjauh dari sumber, berarti Beelzebul akan datang. Kalau Beelzebul, berarti mulai tinggi. Jangan Beelzebul, setan. Jadi sumber itu adalah ketetapan Tuhan. Yesus adalah sumber kita, tetapi di dalam rumah rohani Tuhan membangun Bapak rohani itu pola dan sumber, bukan manusiawinya.
tetapi ketetapan itu yang menjadi sumber. Haleluya, haleluya. Daud melihat Saul, walaupun dia sudah jatuh, tapi dia melihat selama Saul masih hidup, dia tetap akan menghormati dia. 3 kali dia punya kesempatan membunuh Saul, tapi dia mengerti ini bukan soal manusiawinya. Saul sudah jatuh, tapi pola itu masih ada di dalam dirinya Saul. Sama seperti Samuel, dia sudah tahu Imam Eli itu bobrok. Bahkan anak-anaknya Hofni dan Pinehas membawa perempuan-perempuan pelayan itu ke rumah Tuhan untuk bahkan berzina. Tapi dia tahu selama Imam Eli masih hidup, dia masih pola. Dia tunduk sampai waktu Tuhan datang. Pada waktu dia siap 14 tahun, lalu Tuhan berbicara. Walaupun harus dituntun oleh Imam Eli. Tapi sejak hari itu Tuhan berbicara, aku sudah membuat ketetapan kepada keturunan Imam Eli. Apa itu? Untuk selama-lamanya tidak ada lagi dari keturunan yang menjadi imam. Karena Hofni dan Pinehas, karena Imam Eli tidak menegur, tidak mengarahkan anaknya dengan benar. Beda dengan siapa Yoel? Beda dengan Samuel. Samuel tidak mengajar anak. Hanya tidak punya kemampuan satu sekapasitas dengan Samuel, namanya Yoel dan satu lagi. Itu yang membuat akhirnya orang Israel memberontak. Kami minta raja. Kenapa? Tak cocok. Karena mereka sudah melihat Samuel ada sebuah pola. Haleluya. Tapi Samuel tetap mengajar anaknya. Hanya soal kapasitas. Nah, Israel memberontak sebenarnya. Makanya ketika Samuel datang mengadu kepada Tuhan, Tuhan bilang, bukan kepadamu mereka memberontak, tapi mereka bukan menolakku, tapi menolakku. Karena mereka melihat hal-hal yang fisik, melihat hanya soal kemampuan. Mereka tidak melihat sebuah ketetapan. Karena Samuel sudah mengangkat kedua anaknya menjadi imam. Bukan menjadi imam, tapi untuk menjadi hakim, tapi tidak diberi menjadi imam. Apa bedanya dengan Imam Eli? Dia memberikan kesempatan kepada dua anaknya menjadi imam. Tapi Samuel tidak memberi imam, hanya menjadi hakim. Karena imam itu berbicara tentang bersentuhan langsung dengan Allah. Ya, tapi soal hakim itu berbicara tentang mengadili umat Israel. Sebenarnya pada waktu itu Samuel sedang melatih anak-anaknya. Dimulai dulu menjadi hakim dulu. Tapi orang Israel sudah bilang kami mau jadi raja. Tapi sejak hari itu terjadilah penjajahan di atas orang Israel ketika rajanya tidak benar. Amin. Ya, saya tidak mau ke sana, tapi saya mau mengajarkan tentang Dunamus itu adalah intim dengan Roh Kudus. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Haleluya. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kita baca, tetapi kamu akan menerima kuasa atau Dunamus kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Dunamus, saya mau kasih tahu, itu bukan sesuatu yang benda yang asing. Dunamus itu ada di dalam Roh Kudus. Karena jelas dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Dunamus. Kalau, ada syaratnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Berarti Dunamus itu ada di dalam Roh Kudus. Sekalian Roh Kudus ada di dalam kita, Dunamus itu akan aktif bekerja. Jadi tidak dipisahkan Dunamus dengan Roh Kudus. Karena jelas dikatakan, kamu akan menerima Dunamus kalau Roh Kudus turun di atas kamu. Berarti Dunamus itu adalah kita menerima akses untuk kita mengenal pribadi sang pemberi Dunamus itu Roh Kudus. Haleluya. 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 Kamu akan mengerti tentang siapa itu Roh Kudus. Nah, mari kita belajar kenapa kita harus intim dengan Roh Kudus. Ada apa? Kenapa harus terhubung dengan Roh Kudus? Harus akurat, harus intim dengan Dia. Ini harus kita ketahui.
Haleluya. Amin. Oke, kita datang yang pertama ke Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Haleluya. Kita baca, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita akan belajar di sini tentang Roh Kudus. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan Dia di antara kamu. Haleluya. Kenapa kita harus intim dengan Roh Kudus? Ya, supaya kita bisa mengalami bagaimana dunamis itu bertumbuh di dalam kita. Haleluya. Amin. Yang pertama kita bisa belajar dari sini karena Roh Kudus itu disebut adalah penghibur. Ya. Karena Roh Kudus itu penghibur. Dan dia adalah jawaban dari doa Yesus. Kita lihat di ayat 16. Aku meminta kepada Bapa. Kamu bisa pikirkan dan bayangkan. Yesus berdoa. Apa doanya? Meminta kepada Bapa. Jadi ini benar-benar dia mengajukan doanya, permohonannya kepada Bapa. Supaya apa? Supaya penghibur itu datang. Makanya dia memberikan Roh penghibur itu kepada kita, ya. Dia memberikan kepada kita seorang yang namanya penghibur, karena itu adalah jawaban dari jawaban doanya. Karena Yesus berdoa, doanya kepada Bapa ini memberikan kita penghibur. Nah, kita belajar di ayat ini, ya. Ayat 16, aku meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, Yesus berdoa, Bapa memberikan seorang penolong, yaitu seorang penghibur katanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi, kenapa Yesus berdoa? Karena Yesus tahu hari-harinya di bumi sudah mulai habis. Dia akan naik ke surga, walaupun harus melewati kematian. Dia harus menanggalkan yang manusiawinya. Supaya apa? Supaya dia bisa mengenakan jubah kealahannya kembali. Waktunya sudah sangat dekat. Itu sebabnya ketika dia pergi kepada Bapa, dia tahu. Makanya dia berdoa. Berarti ini penting, ini urgent. Roh Kudus ada di bumi, memberikan kita dunamis, karena itu doa Yesus. Aku meminta kepada Bapa, dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong. Kalau sampai Yesus berdoa, berarti yang dimintanya itu penting. Kamu harus tahu, Yesus sampai berdoa kepada Bapa. Aku meminta kepada Bapa supaya Dia berikan seorang penolong yang lain. Yesus tahu sangat penting kehadiran Roh Kudus. Katakan kanan kiri, Roh Kudus hadir. Bekerja di dalam hidup kita. Hal yang sangat penting. Sampai Yesus berdoa. Karena Dia melihat adalah lebih berguna, adalah lebih bermanfaat, adalah lebih bijaksana. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita. Amin. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita. Haleluya. Kalau Roh Kudus yang menuntun kita, berarti jauh lebih efektif. Berarti dituntun oleh Roh Kudus ada sesuatu yang harus menjadi urgent dalam hidupmu. Itu sebabnya di awal di dalam perjanjian baru jemaat mula-mula, Dia membaptis dengan Roh Kudus. Sejak hari itu, akses untuk kita bukan hanya mengalami Roh Kudus, tapi bersekutu dengan Dia, mengenal Dia, maka kita akan mulai alami. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?
Lalu 12 orang yang menjawab, tidak. Bahkan kami tidak tahu Roh Kudus itu ada. Haleluya. Tapi Paulus berkata di dalam Kisah Rasul 19 ayat 3, baptisan air adalah tanda sebagai tanda pertobatan. Tapi baptisan Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus Kristus itu artinya bahwa tanda baptisan Roh Kudus itu sebenarnya awal mulai jemaat itu gerejanya mulai terbuka akses untuk intip dengan Roh Kudus. Haleluya. Kita lihat lagi, aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Haleluya. Kata penolong di sini dalam bahasa Yunani adalah artinya allos parakletos. Halo, allos parakletos. Apa artinya allos parakletos? Yaitu yang sama jenisnya, saya ulangi, yang sama persis jenisnya, sifatnya, wataknya, dan cara kerjanya. Kita ulangi nih, ya, allos parakletos itu artinya yang sama persis jenisnya, sifatnya, wataknya, dan cara kerjanya. Garis bawahi tadi, Dia akan memberikan seorang penolong yang lain. Bisakah kamu mengerti di sini bahwa Roh Kudus itu sama sifatnya, ya, sama jenisnya, karena mereka adalah Allah, sama sifatnya, sama wataknya, dan sama cara kerjanya. Gak akan bentrok Yesus dan Roh Kudus. Gak akan pernah clash. Bisakah kau lihat di sini bahwa Roh Kudus itu ya sama sifatnya, sama jenisnya, sama persis jenisnya, sama persis sifatnya, sama persis wataknya, dan sama persis cara kerjanya. Roh Kudus. Saya sedang berbicara tentang Yesus. Tetapi saya sedang berbicara tentang Roh Kudus. Tapi kedua pribadi ini sama. Mendengarkan khotbah yang menyenangkan, khotbah yang datang untuk menegurmu, kamu buang. Nah itu tak bisa. Kita nggak boleh memilih-milih. Tuhan berbicara. Kalau Tuhan berbicara, berarti itu kebutuhan kita hari ini. Tanamkan dalam rohmu, Tuhan berbicara, menegur saya, berarti itu kebutuhan saya sekarang. Saya harus percaya setiap waktu adalah kedaulatan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau saya mengajar tentang Roh Kudus, di dalam kedaulatan Tuhan, saya mengajar tentang pribadi saya hormati. Amin. Supaya kau tahu bahwa Dia itu sangat penting perannya di dalam gereja. Tapi gereja sampai hari ini banyak mengabaikan Dia. Sering berbicara tentang Roh Kudus, tapi mengingkari kekuatannya. Sering berbicara tentang Roh Kudus, tapi sebenarnya tidak mengenal Roh Kudus. Sering berbicara tentang Roh Kudus, tetapi justru membuat Roh Kudus berduka di dalam hidupnya. Karena mereka tidak tahu pribadi dari Roh Kudus. Haleluya. Maka penolong yang lain diajarkan di sini. Berarti kita harus bisa mengerti sekarang apa? Bahwa bisakah kamu melihat Roh Kudus seperti melihat Yesus? Karena Yesus berkata Dia akan mengutus penolong yang lain. Berarti kamu harus mengerti, kamu harus memandang Roh Kudus seperti kita memandang Kristus. Haleluya. Haleluya. Karena dikatakan penolong, Yesus sendiri berkata penolong yang lain. Haleluya. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah kamu bisa memperlakukan Roh Kudus seperti itu? Dia ada di dalammu, Roh Kudus ada di dalammu. Tapi pertanyaan saya adalah, kamu dan saya masih memenjarakan Roh Kudus? Apakah Dia berbicara kepadamu? Seperti pandanganmu Yesus berbicara kepadamu.
Apakah Yesus memimpinmu? Roh Kudus memimpinmu seperti pandanganmu kepada Kristus yang memimpinmu. Apakah kau menghormati Roh Kudus seperti kau juga menghormati Kristus? Apakah kau akrab dengan Roh Kudus seperti kau setiap kali berdoa Tuhan Yesus? Ini penting. Kalau cara pandangmu belum berubah, maka eksistensi keberadaan Roh Kudus itu hanya masih terpenjara dalam hidupmu. Memang dia tinggal di dalam kita. Kita menjadi baik Roh Kudus. Tubuh kita menjadi baik Roh Kudus. Tetapi tidak ada gunanya kalau dia hanya dipenjarakan. Selama ini apakah kamu memenjarakan Roh Kudus? Coba cuci. Apakah kau memenjarakan Roh Kudus? Kalau dia ada di dalammu, berarti dia akan memimpinmu, dia akan berbicara kepadamu, dia akan memberikan arah kepadamu, dia akan bergaul denganmu, kau akan mengenalnya. Makanya Yesus berdoa akan memberikan seorang penolong yang lain. Karena dia tahu waktunya akan naik ke surga. Dan dia menolong yang sama sifatnya, yang sama wataknya, yang sama karakternya, yang sama cara kerjanya. Dia utus Roh Kudus. Tadi pagi tiba-tiba Roh Kudus berbicara kepada saya. Aku ada di dalam. Tapi apakah aku bebas bekerja? Atau masih terpenjara? Pribadi yang kepadanya Bapa berdoa supaya diutus lewat kelahiran baru, dia menjadikan kita baik. Lalu ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, dia memberikan kita dunamus, dan sejak hari itu kita mulai terbuka akses untuk bersekutu mengenal Roh Kudus siapa. Tapi tidak ada gunanya kalau Roh Kudus ada dalam kita kalau dia masih terpenjara. Katakan kamu ini, saya bertobat. Katakan saya bertobat. Kalau seandainya Roh Kudus ada di dalam bukan terpenjara, kau tidak akan pernah berani berbuat dosa. Yes. Bagaimana mungkin kau seorang suami, istrimu kau bawa, lalu kau telepon perempuan yang tidak benar, datang satu malam dengan saya. Tidak mungkin. Karena saya dengan istri saya. Bagaimana mungkin kamu dengan Roh Kudus berada, tapi kamu asik dengan dosa, kamu menikmati kehidupan yang begitu, kau menyimpan kejengkelan, kau sakit hati dengan itu, bagaimana Roh Kudus bisa berdiam di dalammu? Pikiranmu tidak. Kita sudah belajar 2 minggu yang lewat. Mendukakan Roh Kudus adalah ketika kita menyimpan kegemaran, kegeraman, semua pikiran yang tidak akurat, berarti kita mendukakan Roh Kudus. Betul? Mendukakan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 31. Baca. Nanti kita ke sini. Efesus 4 ayat 30. Baca 1, 2, 3 ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Gimana cara saya mendukakan Roh Kudus? Ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kau menyimpan kejahatan, lalu masih mengakui berkata Roh Kudus tinggal di dalam saya, itu adalah
satu penghinaan. Makanya disebut berduka. Sama seperti yang saya bawa mam ke hotel, lalu saya buku perempuan WTS. Bagaimana mungkin saya lakukan? Dengar. Pribadi yang ada di dalam kita itu bukan hanya pribadi simpanan. Dia itu Allah. Jangan penjarakan, aktifkan, bersekutu dengan Dia. Posisikan cara pandangmu sama seperti memandang Kristus. Kan gak enak juga. Karena tadi dikatakan halus parakletos artinya sama persis jenisnya, wataknya, karakternya, cara kerjanya. Makanya dia meminta supaya Roh Kudus diutus. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus bukan barang antik di dalam roh. Dia pribadi Allah. Ketika saya mengatakan ini, saya merasakan di dalam roh saya sebuah kesadaran bahwa Roh Kudus itu hidup di dalam saya. Kalau engkau mengerti ini, tak mungkin engkau akan melakukan selama ini dosa yang kau pergumukan itu akan gampang lepas. Kenapa? Karena hormat. Dari sinilah kau akan belajar takut akan Tuhan. Karena kesadaran bahwa Roh Kudus ada di dalam saya. Di mana saja, dalam keadaan apa saja, dalam situasi apa saja. Makanya dikatakan dalam Efesus, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Halo? Halo? Ketika kau menolak nasihat Bapak Rohani, kau bukan sedang menolak dia, kau menolak Roh Kudus. Hati-hati. Karena kebenaran itu tidak berbicara aman dulu, nyaman dulu, baru kau terima, tidak. Kebenaran itu berbicara ketika dia datang, dia akan datang. Hanya satu ada kemungkinan, yang lain harus bergeser. Tidak kau tunggu dulu supaya kosong dulu, tidak. Ketika kebenaran itu datang, kamu harus memastikan tanah hatimu mendapat tempat di dalam kebenaran. Itu sebabnya sakit hati itu keputusan. Jangan ketika kau sudah memutuskan yang salah, lalu kau libatkan Tuhan, salahmu. Berarti kau juga bisa memutuskan untuk tidak sakit hati. Sederhana. Kau juga bisa memutuskan untuk tidak sakit. Kenapa? Karena itu adalah keputusan. Tapi kalau kau hidup dalam kebenaran, kau akan fokus. Amin. Jadi ketika kami menasehatimu, kamu bukan sedang menolak kami. Kamu menolak Roh Kudus yang ada di dalam. Kalau Roh Kudus sudah berduka, siapa lagi yang akan melindungi dari dunia? Mati. Makanya tentang Roh Kudus itu saya sangat. Bukan berarti jadi kaku. Ada Roh Kudus ada di sini. Bukan. Ya. Ketika saya mengenal Mau, saya bisa mengenal dia di dalam keintiman, dalam pengenalan. Hanya bisa kadang-kadang di dalam keseriusan bisa tertawa tiba-tiba. Ya, pelakunya saya. Bisa belokkan sebuah perkataan bila kepada satu hal yang lucu. Lalu kamu tertawa, lalu kami serius lagi. Bisa. Karena kita yang mengatur serius dan itu juga santai. Haleluya. Amin. Kamu juga mendengar saya lagi khotbah, kamu juga mengatur, kamu lagi tegang, aku juga santai. Kamu yang mengatur. Karena apa? Karena sikap hati. Sikap hati. Jadi memang belajar sikap hati ini memang sampai mati kita harus belajar. Bagaimana kita bisa menerima? Haleluya. Jadi saya belajar dari itu. Bisa tutup dulu sebentar. Tapi saya tidak terus berbicara. Kamu mengerti apa yang saya maksud? Roh Kudus tidak boleh dipenjara.
Di dalam ibadah pun dia bukan hanya seperti masuk. Tidak, dia harus yang memegang kendali. Dalam kehidupan rumah tanggamu pun juga sama, Roh Kudus harus memimpin. Karena Yesus sendiri bilang adalah lebih baik. Bahkan dia berdoa, aku berdoa kepada Bapa supaya dia memberi penolong yang lain. Berarti itu sangat penting. Roh Kudus diberikan kepada kita karena Roh Yesus tahu betapa efektifnya kalau kamu mengerti dipimpin oleh Roh Kudus. Dan betapa efektifnya pekerjaanmu kalau Roh Kudus bisa berbicara kepadamu hari demi hari. Jangan penjarakan Roh Kudus. Jangan kau mengaku-ngaku sebagai orang Kristen, tapi kau memenjarakan dia. Kau penjarakan dia oleh karena kesibukanmu. Bangun pagi, taruh Roh Kudus. Ini lagi sibuk ini, nanti aja. Kau tidak tahu bahwa Roh Kudus itu adalah membuat segala suatu pekerjaan efektif. Apakah Roh Kudus berbicara kepadamu? Jujur kepadamu. Apakah kau tahu dia berbicara? Bagaimana caranya berbicara? Dia berbicara lewat hati ini. Dia berbicara. Ketika dia berbicara, dia membersihkan di dalam. Ada sejahtera dan tidak sejahtera. Tapi Roh Kudus membersihkan. Tapi akan datang waktu saya berdoa hari ini. Engkau akan belajar mendengar suaranya. Kau bilang apa? Kau akan mengenal suara Roh Kudus. Kau akan tahu vibra atau frekuensi dari suara Roh Kudus. Karena saya tahu Yesus sendiri berkata bahwa aku berdoa supaya Bapa menolong yang lain. Haleluya. Kemudian dikatakan juga tadi di situ, kembali ke Yohanes 14:16. Yohanes 14:16. Dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan memberikan kepada seorang penolong yang lain. Lanjut. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini penting. Yang menyertai kita adalah Roh Kudus selama-lamanya. Bukan hanya satu hari, bukan satu minggu, tapi selama-lamanya. Kamu gak usah khawatir dengan anakmu. Kalau kau mengajarkan kepada dia kesadaran kepada Roh Kudus lebih sanggup menyertai dia. Haleluya. Tapi apakah kau juga sedang mengalami bagaimana berbicara Roh Kudus dan kau juga terhubung dalam keintiman dengan dia? Bagaimana kau bisa mengajarkan kepada anakmu kalau kau tidak mengerti tentang intim? Halo. Ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Kenapa saya tidak bisa dari situ? Haleluya. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi kenapa kita intim dengan Roh Kudus? Yang pertama tadi adalah Roh Kudus adalah penghibur, jawaban doa dari Yesus. Yang kedua, kenapa kita intim dengan Roh Kudus? Karena dia berdiam di dalam kita. Haleluya. Dia berdiam di dalam kita. Tapi dia bukan sedang terpenjara. Garis bawahi. Roh Kudus berdiam di dalam saya, tapi bukan sebagai terpenjara. Tetapi dia leader. Dia pemimpin hidup saya. Dia bebas melakukan segala sesuatu. Dan dia bebas berbicara. Amin. Karena Roh Kudus diam di dalammu. Kalau Roh Kudus diam di dalammu, dia pasti berbicara kepadamu. Pertanyaan saya, pernahkah atau seringkah kau mendengar suara Roh Kudus? Sama seperti tadi pengalaman saya. Haleluya.
Saya tidak malu mengakui itu di hadapan. Tapi saya sedang menunjukkan kepada peran dari Roh Kudus. Sebenarnya tidak mungkin seorang anak Tuhan bisa jadi kalau Roh Kudus aktif dalam hidupnya. Haleluya, haleluya. Makanya dikatakan Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ya, makanya kita disebut adalah baik Roh Kudus. Tubuhku adalah baik Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Bagaimana cara aplikasinya? Saya adalah baik Roh Kudus. Kita belajar dari Yusuf. Ketika digoda oleh istrinya Potifar lagi pergi. Lalu kakaknya kita mencatat tiap hari dia menggoda Yusuf untuk tidur dengan dia. Tapi Yusuf menolak. Terakhir dia buat skenario. Ya, setiap pelayan yang disuruh, satu kau ni pergi beli pangsit ke siapa? Kau ni dia apa pencerah dari bertani. Satu-satu semua pergi. Kau ni beli ketawa dari siapa? Hampir semua pelayan yang pergi semua. Supaya kosong, supaya dia bisa beraksi. Lalu istri Potifar menggoda. Dia bilang apa? Semua ini adalah kecuali apakah aku akan berdosa kepada Allah? Itu namanya baik. Haleluya. Dia tahu bahwa Roh Kudus ada bersama dengan dia. Ya, dilihat atau tidak dilihat orang, dia bilang Roh Kudus ada bersama dengan saya. Kenapa kau lakukan itu? Ya nggak dilihat polisi sama lagi. Kenapa kau nggak pakai helm? Nggak ada polisi. Mati pakai helm karena polisi. Tapi kalau nanti kamu sudah tabrakan jatuh pecah kepalamu, kau nggak cari polisi. Salahkan dong polisi. Ya termasuk di antara kalian semua. Pakai sepeda motor harus pakai gergaji. Bukan pakai gergaji, pakai helm. Berat sih. Itulah masalahnya. Karena kau tidak tahu esensi. Yang kedua, dekat kok Pak? Dekat. Kau juga tidak tahu 2 meter pun kok bisa ditabrak. Tapi bukan soal ditabrak atau tidak ditabrak. Tapi ini bicara ketaatan. Kok pakai helm? Tanya dulu juga. Kenapa kok pakai baju? Kan untuk menutupi. Melindungi diri bukan? Pakai baju. Kenapa kok pakai helm? Melindungi kehormatanmu dan keselamatanmu. Hai kalian semua yang pakai sepeda motor, pakai lagi. Oke Pak. Sehingga di rumah pun pakai helm ya. Bukan ini saya maksud. Pakai helm. Kenapa? Ini masa mana saya sepeda motor yang pakai helm. Bukan itu. Kalau mau pergi pakai helm. Itu namanya kerajinan namanya. Ayo sama bapak-bapak biar. Kemudian dia sepeda motornya mana sih mau pakai helm nih? Pakai helm. Makin lari. Yang benar tidak kau lakukan, yang salah jadi belepotan. Nah, tapi kalian tahu di dunia ini sekarang begitu, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah dukung di dunia. Iya kan? Dulu juga begitu. Gak usah pakai dapat. Biasa-biasa aja di guru. Itu tantangan untuk bagaimana kita menjadi guru yang benar di tengah-tengah guru asal jadi guru. Biasa-biasa aja. Karena dia merasa tersaingi. Lalu kamu tidak mengerti apa yang dimaksud. Kamu ikuti. Cepat atau lambat kamu akan sama seperti dunia. Kamu sudah terhilang. Apa bedanya Daniel sama desa Abednego? Karena mereka menonjol.
Kenapa Daniel Sadrak Mesam Abednego harus masuk ke gua singa dan harus masuk ke dapur perapian? Karena mereka menunjuk tidak sama rata-rata seperti orang Babel. Tapi ngeri masuk gua singa, tapi ngeri dapur perapian. Justru di gua singa dan dapur perapian Allah menyatakan. Betul? Kamu tanda dan alamat. Saya kepala sekolah, saya dengar cerita-cerita itu kepada beberapa guru-guru yang tinggi tapi dia tertekan. Tertekan kenapa? Ketika dia ingin melakukan sesuatu yang wow, senior berkata apa? Usah kali lah, biasa-biasa aja. Andre senyum. Kau mau memilih biasa-biasa dan terhilang, atau kau memilih menyatakan Allah yang bersama itu. Haleluya. Makanya kalau pergi ke kau satu tempat, pastikan kau diutus. Pengutusan akan melindungimu dari semua rencana jahat. Maka PR kita di pendidikan masih panjang. PR kita masih panjang. Kita buat juga sekolah yang bagus. Tentu orang juga bisa melihat. Haleluya. Tapi Tuhan mengajar kita konsisten. Waktunya yang berkualitas pasti akan muncul ke atas. Haleluya. Haleluya. Maka jangan mau jadi biasa-biasa. Pilihlah untuk konsisten hidup dalam kebenaran. Haleluya. Amin. Kamu mengerti yang saya maksud? Yusuf pun dia tidak mau biasa-biasa. Dia berbeda. Kenapa berbeda? Karena cara kerjanya berbeda. Itu sebabnya di rumah Potifar semua pelayan itu diaturnya. Dia masuk ke penjara, kepala penjara menganggur. Kenapa? Cara kerjanya. Ya. Saya senang kalian lebih hebat dari papa dan mama. Tapi bukan berarti ketika kau bisa mengerjakan yang bisa kami kerjakan, lalu kamu juga tidak bisa lagi diarahkan. Karena Bapak dan Anak itu harus dibangkitkan untuk berkolaborasi. Kerinduan kami, kalian lebih hebat. Tapi kami berhasil. Tetapi bukan berarti kalian tidak mau dengar lagi nasihat kami. Itu namanya pintar-pintaran. Bukan pintar. Beda pintar sama pintar-pintaran. Beda dokter sama dokter-dokteran. Dokter itu di wisuda 5 tahun dia namanya sarjana kedokteran, harus lagi koas lagi, baru lagi dia wisuda kedua kali. Dokter-dokteran bisa jadi kapan saja, tinggal bawa aja. Cari orang, ya kasih bawa cacing. Padahal yang diperiksa tadi matanya, kasih bawa cacing katanya. Nah itulah dokter-dokteran. Oh, nanti saya maksud. Jadi kita harus bisa mengerti bagaimana peran Roh Kudus memimpin kita. Yang saya rindukan hari ini dan hari-hari ke depan adalah kamu akan mengerti bagaimana Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Kau punya pengalaman, dia berbicara dengan jelas. Karena tidak mungkin pekerjaan Roh Kudus bentrok dengan pekerjaan Yesus. Haleluya, karena sifatnya sama, wataknya sama, cara kerjanya sama. Berarti pekerjaan Roh Kudus itu menentukan firman yang datang di rumahnya. Karena ada pengalaman teman saya di salah satu rumah sakit jiwa. Lalu anak binaannya membaca kitab Yeremia. Dia tulis botaklah kepalamu. Lalu semua orang binaan membotak kepalanya. Apa katanya? Firman Tuhan botak kepala saya. Apa relevansinya dalam saat ini? Tapi saya mau kasih tahu. Roh Kudus itu tahu kapan dia berbicara. Dengarkan dia. Bangun kesadaran dia berbicara. Saya tidak main-main. Ini akan terjadi dalam hidupmu. Begitu kau sensitif, kau akan mulai sering mendengar pekerjaan Roh Kudus.
Kau sensitif lagi, kamu akan tahu bagaimana luar biasanya dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, begitu tengah malam, matamu sudah mulai panas karena main handphone. Roh Kudus bilang, nah, sekarang waktu istirahat. Itu sebabnya besok paginya karena kau melawan Roh Kudus. Saya akan bagikan banyak hal tentang saya. Saya hanya ingin memberi kesadaran kepada Roh Kudus itu jangan dipenjara. Bebaskan dia berbicara, menuntun hidupmu. Biar dia menyingkapkan firman yang datang. Haleluya. Biasanya satu saat kami itu lagi bakar-bakar sampah. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan satu ayat. Terima kasih. Aku boleh lebih sekarang. Haleluya. Tiba-tiba Rani melihat buku apa ya? Buku kuliah. Roh Kudus fisik. Saya selesaikan. Haleluya. Halo. Selesaikan. Apa gunanya Roh Kudus ada di dalammu kalau kau punduh? Apa gunanya Roh Kudus ada di dalammu lalu yang orang lain bisa terobos, kau tidak bisa terobos? Siapa kamu? Apa gunanya Roh Kudus ada di dalammu? Ya, ketika kau ada di satu keadaan yang mentok, lalu kau akhirnya menyerah. Itulah fungsi Roh Kudus. Ketika kau sudah mentok, kau datang Roh Kudus, help me. Ada satu video di YouTube, seorang ibu, anaknya sudah meninggal. Lalu dia suruh dokter pergi. Dia menangis, Tuhan kenapa begitu? Tapi begitu dia bilang, Holy Spirit, make my son rise up. Waktu dokter keluar sudah merata. Tiba-tiba, suster bilang, hidup, langsung semua cepat, langsung dokter pompa lagi, kasih semua infus. Heal. Just by the Holy Spirit. Holy Spirit. Dia hanya katakan, oh my God, Holy Spirit, make my son rise up now. Hidup langsung anakku. Karena sebelum dia sudah mati dia katakan, dokter keluar dulu semua. Masih tetap hidup. Dan mujizat itu kalau kau tahu pribadi ada di dalam kita, bukan sebagai pribadi simpanan, bukan sebagai hanya dikandalkan, tapi adalah pribadi Allah itu yang sama sifatnya, yang sama cara kerjanya, yang sama wataknya dengan Yesus Kristus. Los Parakletos. Oh, haleluya. Haleluya. Apakah dia bisa mengerjakan segala sesuatu dalam hidupmu? Iya, nanti akan saya ajarkan. Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Jadi Roh Kudus itu berdiam. Bahkan ketika kamu memastikan Roh Kudus berdiam dan aktif di dalam, itu akan membebaskan kamu dari semua penyesatan. Kamu tahu penyesatan itu biasanya bukan dari luar, tapi penyesatan itu ada di dalam. Makanya antikris itu lahir bukan dari luar, tapi antikris itu lahir dari dalam gereja. Kenapa terjadi penyesalan? Karena tidak memahami Quran Roh Kudus. Sehingga dia hidup dengan kebenaran sendiri, cara pandang sendiri, bukan karena kebenaran Allah. Coba kita buka dulu 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2. Masih bersama dengan saya? Amin. Haleluya. Oh, kamu akan sehat, kamu akan segar ketika kamu menyadari pekerjaan Roh Kudus. 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai ayat 27. Mari kita baca. Anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir. Waktu terakhir, ya, berarti ini sudah di ujung dari dunia ini. Dan seperti yang telah kamu dengar,
seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Saya mau tahu ini ayat kitab ini kapan ditulis? 2000 tahun yang lalu. Berarti antikristus itu sudah ada setiap zamannya. Yang diwahi tentang antikristus hanya ditonjolin seakan pemain drama. Antikristus sudah ada. Karena memang antikristus itu datang untuk menghancurkan gereja. Karena dia tahu doktrin yang benar, tapi dia hidup dan doktrin yang salah. Oke? Seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Berarti bukan satu tuh, banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, dari bawah gereja, bahwa mereka itu berasal dari gereja, ya. Tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk kepada kita. Berarti selama ini hanya berpura-pura. Nah, ini garis bawahi. Selama ini hanya berpura-pura. Pura-pura akrab, pura-pura menyembah, pura-pura jadi anak Tuhan, pura-pura jadi anak rohani. Hati-hati. Bukan saya mengatakan, tapi kebenaran. Kemudian dikatakan di situ juga, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Berarti pura-pura tuh, main drama. Tetapi hal itu terjadi supaya nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jangan kau lihat kanan kirimu, dia kan jangan. Jangan perlu. Kamu harus tahu bahwa itu pasti muncul suatu saat. Kalau selama ini hanya pura-pura. Pura-pura dengar khotbah, pura-pura mencatat. Ini pura-pura. Yang bisa hati-hati. Ya, pura-pura segar, ada masih ngantuk. Haleluya. Kamu pikir di dalam rumah rohani, di dalam rumah Tuhan itu bisa pura-pura? Orang yang pura-pura itu pasti makanan bersama. Bukan saya makanya Tuhan yang mengatakan menuliskan itu. Makanya pimpin dirimu supaya sungguh-sungguh. Amin. Amin. Dikatakan lagi apa katanya? Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Haleluya. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Artinya kita menerima pengurapan dari Roh Kudus sehingga kita bisa mengerti kebenaran demi kebenaran. Sehingga kita tidak lagi berpura-pura tahu padahal tidak tahu. Tapi kamu akan benar-benar mengetahuinya. Karena kalau kamu benar-benar mengetahuinya, kamu tidak mungkin bergumul dengan kebenaran. Kamu akan menikmati kebenaran. Karena kebenaran itu akan memberikan hidup. Amin. Ya. Haleluya. Ayat 21. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya. Dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Ya. Jadi ketika ditanya kemana kira baik mam. Padahal gak baik-baik. Karena kalau kau dustai, berarti kamu melawan Tuhan. Ya, ketika ditanya kasih tahu aja. Ya. Jangan tutupi akan-akan semua pura-pura baik. Padahal sudah berbahaya. Kamu tinggal nanti duduk tangguh, kamu tinggal menangis karena nggak bisa ditolong. Tapi kalau dari awal kamu datang, kamu sudah mulai merasakan sesuatu yang tidak benar, kasih tahu. Ini keadaan saya. Kamu akan lebih cepat. Makanya kenapa ada namanya general check up? Disarankan general check up itu sekali setahun minimum. Supaya apa? Supaya ketika general check up diketahui setiap fungsi dari organ-organ tubuh. Dideteksi dari awal. Sehingga ada kata warning, hati-hati. Kalau ginjalmu bermasalah, berarti hati-hati. Jangan minum semua yang namanya makanan dan minuman yang instan. Warning. Jangan takut. Banyak orang takut. General check up. Nanti tahu penyakit itu. Padahal kalau lebih tahu lebih cepat, justru terselamatkan. Kenapa banyak orang datang akhirnya dokter di penangkan tangan?
Karena sudah datang sudah stadium 5, abad akhir. Tapi ada anak teman saya juga yang sudah setelah 2 tahun di bawah epilepsi dan tambah lagi cerebral palsy, sudah meninggal beberapa hari. Jadi cepat dideteksi, lebih baik. Jangan baru tutupi, seakan-akan semua baik. Padahal sebenarnya belum boleh. Ini belajar di gereja. Dia bilang semua baik. Padahal rohmu sudah memberitahu sebenarnya, warning ada sesuatu yang salah. Saya tidak percaya, ya warning dari roh kita tidak memberitahu. Dia lebih mengerti apa yang dalam tubuhmu dan dalam jiwamu, dalam rohmu. Amin. Haleluya. Tapi kalau kau abaikan, udah stadium dulu baru jadi. Lalu nangis, Tuhan kenapa kau tidak menyembuhkan saya? Terus ngomong, 3 tahun dia sudah ngomong aku sama, warning. Kau nggak benar. Gimana caranya? Tubuhmu sudah bicara. Kan tubuh kasih tubuhmu bicara. Tubuh kita pasti sudah bicara. Ya. Kalau keringatmu sudah terlewat bau, itu artinya ginjalmu sudah bermasalah. Karena ginjal mengirim semua racun ke dalam tubuh kita. Ada 3 melalui BAB, melalui pipis, melalui keringat. Itu warning. Amin. Haleluya. Jadi makanya kita bisa melihat di sini luar biasanya pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Amin. Amin. Terus dikatakan situ ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia menyangka bahwa Yesus adalah Kristus? Itu dia adalah antikristus. Itu dia yang menyangka baik Bapa maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, dia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengaku anak, dia juga memiliki Bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kami dengar dari mulanya tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapa. Amin. Haleluya. Berarti Roh Kudus itu berdiam di dalam kita, akan membawa kita keluar, tidak disentuh dengan penyesatan. Haleluya. Nomor 3, kenapa kita harus intim dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah kebenaran. Kita kembali ke Yohanes 14 ayat 16. Ya, aku meminta kepada Bapa dan Ia memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Haleluya. Jadi Roh kebenaran itu berarti itu yang saya bilang kemarin 3 minggu lewat tentang gambaran dari Roh Kudus itu adalah burung merpati. Burung merpati adalah satu-satunya makhluk hidup yang tidak punya empedu. Tak mungkin dia pernah sakit hati. Haleluya. Tak ada kepahitan di dalamnya. Makanya dikatakan dia adalah kebenaran. Dia tulus, dia murni. Tak ada di sana kebohongan. Haleluya. Amin. Bahkan di Yohanes 17 firman adalah kebenaran. Berarti Roh Kudus itu adalah kebenaran. Ya. Jadi ketika kamu bingung, jangan pergi ke tempat lain, datang kepada kebenaran. Dia akan membawa kepada jalan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang keempat, kenapa kita harus intim dengan Roh Kudus? Karena Roh Kudus adalah guru dan pengajar yang terbesar. Karena Roh Kudus adalah guru dan pengajar yang terbesar. Apa peribahasa Indonesia mengatakan? Pengalaman adalah guru. Nah, guru yang terbaik. Saya kasih tahu kepadamu, pengalaman itu kasar, keras. Tapi Roh Kudus adalah pengajar yang baik. Kenapa saya bilang? Karena pengalaman itu seringkali dites dulu baru belajar. Makanya disebut pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau Roh Kudus tidak, diajar dulu baru dites. Saya ulangi. Kalau pengalaman dibilang guru yang terbaik, ya, diajar dulu, diuji dulu,
Gagal baru renungkan. Oh, kalau Roh Kudus dia ajar dulu, dia kasih tahu dulu. Sebelum kau melakukan sesuatu kegagalan, dia pasti sudah beritahu. Halo? Ya. Halo? Sebelum kau mengalami sesuatu, dia pasti sudah beritahu. Itu hebatnya Roh Kudus. Dan ketika kau menghadapinya, engkau sudah tinggal tertawa. Sudah tahu. Roh Kudus sudah memberitahu. Kalau pengalaman tidak. Kalau saya bilang, besok ujian. Yang telah bahkan semua murid. Ya kan? Setelah diperiksa, nilaimu adalah 3. Baru belajar. Ternyata belajar itu harus jauh-jauh sebelumnya. Tapi sudah nilaimu 3. Kalau Roh Kudus tidak. Dia ajar dulu. Termasuk ketika saya ajarkan ini, akan ada hal-hal ke depan yang akan kau alami. Kalau kau tidak belajar dari apa yang saya ajarkan, kau akan belajar tapi kau sudah membayar harga yang mahal. Amin. Karena kalau pengalaman mengajar kita harus bayar mahal. Tapi kalau Roh Kudus mengajar kita taat, kita tidak perlu bayar apa-apa. Karena kita menikmati semua kelimpahan, kebenaran, kemenangan, kekuatan, keperkasaan. Kau akan alami. Karena apa? Karena Roh Kudus mengajar. Jadi jangan katakan lagi pengalaman adalah guru yang terbaik. Katakanlah Roh Kudus adalah guru yang terbesar. Guru yang terbesar. Roh Kudus adalah guru yang terbesar. Haleluya. Haleluya. Peribahasa itu tidak salah, tapi bagi kita sekarang yang sudah memiliki Roh Kudus itu kurang tepat. Karena Roh Kudus adalah guru dan pengajar, bukan hanya yang terbaik, tapi dia yang terbesar. Amin. Kau mengalami dia sebagai guru? Halo. Halo. Walaupun kau guru, tapi dia guru di atas segala guru. Haleluya. Amin. Ya. Halo, kalian mengerti kan? Roh Kudus itu guru yang bukan yang terbaik, terbesar. Ya, makanya saya bilang pengalaman itu adalah sesuatu yang keras. Ingat ketika kamu dosen atau guru, gurunya killer, berarti keras, tak memahami mahasiswa. Itulah pengalaman. Halo? Itulah pengalaman. Diuji dulu, baru diajar. Kalau Roh Kudus, diajar dulu, baru diuji. Nanti sekarang pekerjaan Roh Kudus, berarti dia akan mengajar kamu tentang segala sesuatu. Coba lihat dulu. Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Masih bersama dengan saya? 1, 2, 3 ya. Tetapi penghibur. Sudah semua? Yohanes 14 ayat 26. Oke, baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Makanya dia adalah guru yang terbesar. Segala sesuatu. Saya mau cerita dengan Roh hal-hal yang besar saja dan hal-hal yang sangat pribadi. Karena segala sesuatu. Kamu mau cerita kepada Roh Kudus saya kalau bagi keuangan aja. Biar beres, cepat beres. Kalau mengenai sama ini bukan. Segala sesuatu. Makanya dia adalah guru yang terbesar. Kemudian yang kedua apa katanya? Dan mengingatkan kamu. Luar biasa. Udah mengajar dan mengingatkan. Wow, luar biasa. Mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Berarti Roh Kuduslah yang menyingkapkan firman. Dia yang memberi pewahyuan. Apa yang Yesus sudah katakan,
Dialah yang menyingkapkan itu menjadi pewahyuan baginya. Kalau masih bersama dengan saya. Jadi Roh Kudus itu adalah guru atau pengajar yang terbesar. Dia mengingatkan segala sesuatu. Ya. Bukan hanya mengajar dulu, kemudian mengingatkan baru diuji. Kalau dari pengalaman, ujian dulu, baru diajar. Sebenarnya bukan guru yang terbaik dia. Guru killer namanya itu pengalaman. Jadi harus ganti itu. Pengalaman adalah guru killer. Guru yang keras. Haleluya. Amin. Ya. Setelah gagal dulu baru belajar, ya kan? Diajar. Nah, kali ini enggak. Diajar, diingatkan, baru dites. Diuji. Menurut Roh Kudus itu baik kan? Sangat baik. Berarti kalau ada yang sampai gagal lagi, bodoh namanya. Udah diajar, udah diingatkan, diuji gagal. Kalau nggak bodoh, tanya. Iya kan? Udah diajar. Niko, 2 tambah 2 itu 4. Ingat ya? Sebelum masuk juga. 2 tambah 2 4. Ini ruangan. 2 tambah 2 5. Banyak. Mengerti? Ya. Setelah dikasih nilai 0 baru belajar. Oh iya tadi. Kenapa nggak boleh dengar dari 4 katanya? Udah hilang habis. Nilai remedial pasti lebih rendah daripada nilai ujian utama. Walaupun remedial nilai bisa 10, tetap nilai adalah KKM. Kalau KKM matematika adalah 65, dapat kode 10 tetap nilai 65. Itu remedial. Biar tahu. Jangan bangga aku nilai 10. Apa? Remedial. Kau tidak tahu itu KKM. Ya, itu nilai paling rendah. Yang penting lulus. Jangan bangga remedial. Kok bangga remedial? Ya. Jadi kalau nilai 100, nggak bisa nilai 80. Atau setidaknya guru akan kasih kebijakan. Nilai murid yang paling rendah di bawah itu lagi. Ya kalau semua kawan-kawannya nilai 85, tiba-tiba 65 kan nggak enak juga. Kita naikkan sedikit ya, supaya di bawah yang paling bawah. Namanya juga ujian ulangan. Silakan mungkin jangan mau ujian ulangan. Jangan mau remedial. Haleluya. Amin. Amin. Tapi di dalam Tuhan walaupun ulangan, tetap kita akan menerima hak kita sebagai anak. Haleluya. Tapi harus mengerti. Haleluya. Amin. Kita mau nggak pioner lagi kan? Haleluya. Tapi kau bisa mengejar. Kalau kau tahu, sama seperti berkat kepada si Esa, berkatnya sama. Kau akan menjadi hamba dari Tuhan. Tapi ya berkata, tapi kalau kau bekerja keras, kau akan melepaskan itu dari budak dan kau menjadi satu bangsa. Esau menjadi satu bangsa. Dan dilepaskan itu, tapi itu bekerja keras. Amin. Jadi jangan hanya bangga hanya Israel. Ya. Karena mereka pun juga adalah keturunan Abraham juga. Tapi yang menerima janji adalah keturunan Ishak. Tapi saya mau tanya, apakah kepada Esau dan kepada keturunan dari Hagar Allah berfirman juga? Karena kepada Hagar Allah menyatakan dirinya itu adalah Allah Elmo. Dan dia bilang bawa pulang anakmu kembali ke bukan waktu itu masih hamil dia bawa pulang. Dia akan menjadi bangsa itu. Sama juga ketika diusir, lalu dibuat seberapa jauh dia nggak sanggup melihat si Ismail itu apa dia tapi tiba-tiba bilang angkat anak karena dia akan menjadi bangsa itu. Berarti begitu dilihat yang ada suhu diambil dikasih minum mereka pergi ke Mesir. Jadi musim itu adalah
awalnya Adam mulai kembali dari sana. Kamu mengerti kenapa disebut Mesir juga adalah salah satu peradaban kita? Karena di atas peradaban itu ada hukum yang itu kebenaran. Haleluya. Ya. Kau bisa mengerti sekarang? Oke, kita lanjut yang kelima. Tadi yang pertama tadi Roh Kudus adalah penghibur, jawaban doa Yesus. Yang kedua adalah Roh Kudus berdiam di dalam kita, sehingga kita disebut adalah bait Roh Kudus. Amin. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Yang ketiga adalah Roh Kudus adalah kebenaran. Tidak ada kebohongan di sana. Adalah ketulusan. Yang keempat adalah Roh Kudus adalah guru dan pengajar yang terbesar. Haleluya. Guru adalah Roh Kudus adalah pengajar yang terbesar. Haleluya. Berarti dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Mengajar tugas siapa? Tugas guru. Ya, hanya guru sendiri anugerah tidak bisa mengajar segala sesuatu. Hanya Roh Kudus. Saya pun sebagai bapak rohani tidak bisa mengajar segala sesuatu kepadamu. Ya, saya bukan segalanya, ya, bahkan juga semuanya. Tapi saya ajarkan kepadamu bagaimana terhubung dengan Roh Kudus. Haleluya, dipimpin oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus. Maka pada waktu itulah kamu akan mengerti tentang bagaimana kehidupan kita yang terus bertumbuh. Amin. Haleluya. Yang kelima, Roh Kudus adalah penuntun kita menuju kemenangan. Yohanes 16. Roh Kudus adalah penuntun kita menuju kebenaran. Sebelas 12. Sudah baca? 1, 2, 3 ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, siapa yang masuk sini? Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Ya, sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti Roh Kudus akan memimpin kita bukan hanya kepada kebenaran, tapi juga kepada kemenangan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemenangan. Haleluya. Amin. Berarti Roh Kudus menuntun kita kepada kemenangan. Kamu akan tahu bagaimana menang dengan masalahmu, menang dengan perasaanmu, menang dengan dosamu, menang dengan keadaanmu, haleluya, menang dengan pikiranmu, halo, ya. Kamu akan diajar bagaimana mengalami menang. Amin. Karena Roh Kudus itu akan memimpin kita kepada jalan kemenangan. Haleluya. Halo. Amin. Halo. Kesadarannya harus dibangun dalam dirimu. Roh Kudus yang ada dalam kita bukan pribadi yang menjadi terpenjara, tapi pribadi yang hidup, yang bergerak, yang berbicara, yang memimpin, yang akan membaharui kita, yang akan membawa kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Haleluya. Amin. Yang akan membentuk kita dengan pola ilahi. Itu pekerjaan Roh Kudus. Sejak saya ajarkan tentang pribadi Roh Kudus ini, saya berdoa kamu mengalami di dalam kehidupan sehari-hari. Yang saya ajarkan bukan untuk dalam keadaan ibadah, tapi dalam kehidupanmu sehari-hari. Ketika kamu di sekolah, ketika kamu di dalam pekerjaanmu, ketika kamu dalam kesulitanmu, ketika kamu di dalam segala pemikiranmu yang konyol, kamu harus belajar dipimpin kepada jalan kebenaran dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus membimbing kita ke jalan kebenaran. Haleluya. Amin. 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 Ya, 5 hal ini saya ajarkan dulu hari ini. Kita akan nanti follow up
Dan kita nanti akan belajar bagaimana kelima hal ini kamu alami di hari-hari kita. Haleluya. Katakan bersama dengan saya, Roh Kudus yang ada di dalam saya Roh Kudus yang ada di saya adalah Allah sendiri, adalah Allah sendiri, Allah yang hidup. Allah yang hidup. Roh Kudus yang ada di dalam saya Roh Kudus yang ada di tinggal di dalam saya, sehingga saya adalah baik Roh Kudus. Tubuhku adalah baik Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam saya bukanlah terpenjara lagi, tapi mulai hari ini dia leadernya, dia yang memimpin aku. Dia akan berbicara kepadaku. Dia akan menyingkapkan perkataan Yesus. Dia akan memimpinku kepada kemenangan. Roh Kudus akan menjadi guru yang terbesar. Seluruh hari-hariku akan membuatku mengerti karena pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya dalam nama Yesus, mulai hari ini, kesadaran akan Roh Kudus yang tinggal di dalam saya, yang menerima dunamos, karena Roh Kudus turun di dalam saya, akan menjadi akses yang terbuka lebar. Mulai hari ini, saya akan mengenal Roh Kudus seperti apa adanya. Saya akan bersekutu dengan Roh Kudus, mengalami dia setiap hari. Hati nuraniku akan menjadi tempatnya berbicara. Telinga rohaniku akan terbuka kepada suaranya, terbuka kepada pengajarannya, terbuka kepada tuntunannya. Di dalam nama Yesus, saya bersyukur kesadaran akan Roh Kudus terbangun di dalam diri saya. Saya akan mengalami kemenangan atas dosa, kemenangan atas pergumulan saya, kemenangan atas situasi saya. Roh Kudus adalah guru saya, mengajar saya. Dalam nama Yesus, saya akan menjadi pribadi yang tidak terbatas. Karena Roh Kudus yang tidak terbatas itu ada di dalam saya. Saya izinkan bekerja sepenuhnya. Mulai saat ini dalam nama Yesus, saya pasti terhindar dari penyesatan. Karena Roh kebenaran itu akan menuntunku ke sungainya Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Katakan amin. Amin. Ya. Roh Kudus itu akan saya lihat bekerja dalam hari-hari ke depan. Haleluya. Haleluya. Amin. Hatimu akan lembut, hatimu akan terbuka, hatimu akan menerima pengajaran dari Dia, karena Dia adalah sama cara kerjanya, sifatnya dengan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kita harus memiliki cara pandang yang sama seperti memandang Yesus. Demikianlah juga kita memandang, mengenal Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.